adalah ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia, yang dimana berhubungan dengan Tuhannya, sama manusia, serta alam. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, watak kesusilaan atau adat. Etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme berarti bersifat objektif yang terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Sedangkan subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut titik baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Macam-macam etika ada etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif, etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu tentang nilai dari dengan situasi dan realita yang membudidaya dalam kehidupan. Sedangkan etika normatif, etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah perbuatan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan ahlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebebasan, pendekatan terminologik atau peristilahan. Dari sudut kebahasan, ahlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isi masdar atau bentuk infinitif dari kata al-akhlaqo yuhniku itlaqan sesuai timbangan atau wazan sulasi majid al-af'ala yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah atau perangai, atau bi'ah kelakuan atau kelakuan, tabiat mata dasar, al-adat kebiasaan, laziman, al-ma'ru'ah peradaban yang baik, dan al-din atau agama. Namun akar kata akhlak dari akhlaqo sebagaimana tersebut di atas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlaqo bukan akhlak tetapi ikhlaq. Imam Al-Ghazali yang selanjutnya dikenal sebagai Hujjatul Islam atau membela Islam karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dia kemusatkan. Dengan agak lebih luas dari Ibnu Miskawai mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melakukan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Karakteristik etika Islam atau akhlak. Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia lahir dan batin. Akhlak secara substansial adalah sifat hati, bisa baik bisa buruk, yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik, yang muncul adalah perilaku yang baik atau akhlak al-mahmudah, dan jika sifat hatinya buruk, yang akan muncul adalah perilaku buruk al-akhlak
pertama yaitu sabar. Apa sih itu sabar? Sabar yaitu perilaku sebagai pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua yaitu syukur. Apa sih itu syukur? Syukur yaitu sikap berterima kasih atas nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syukur dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu tawadu. Apa sih itu tawadu? Tawadu yaitu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, baik itu ke orang yang lebih tua darinya, orang yang lebih muda darinya, orang yang lebih kaya darinya, ataupun orang yang lebih miskin darinya. Akhlak kepada keluarga. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua, bersikap sopan, berkata lembut kepada kedua orang tua. Akhlak kepada sesama manusia meliputi 1. Menciptakan ukhuwah atau persaudaraan. 2. Menumbuhkan sifat ta'awun atau saling tolong-menolong. 3. Suka memaafkan kesalahan orang lain. 4. Menepati janji yang telah dibuat.